Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan. Yang ngosan kali ini kami akan membahas Jateng DIY menuju kiblat sepak bola nasional. Nah, bagaimana ceritanya kok Jateng DIY ini menuju kiblat sepak bola nasional? Oke, kita saksikan saja bersama. Dulu kita pernah membahas konten tentang kiblat sepak bola Jawa itu ada di Jawa Timur ya. Nah, karena ya memang Jawa Timur sendiri dari dulu mempengaruhi di tingkat-tingkat teratas itu Liga 1 banyak tim-tim dari Jawa Timur seperti Arema, Madura, Persebaya, Persela Lamongan dan lain-lain ya. Masih banyak lagi klub-klub Jawa Timur itu yang berada di liga tertinggi. Nah, kali ini mungkin kami akan membahas daripada itu sepak bola Jateng ini sudah mulai berkembang sejak mungkin sejak dulu itu banyak tim-tim Jateng yang punya potensi tinggi itu banyak. Kita itu melihatnya dari kota per kota. Kemajuan sepak bola Jateng dan DIY itu sangat pesat sekali sebenarnya. Dari mulai pembangunan infrastruktur, stadion dan lain-lain. Nah, pada akhirnya kami membuat konten ini juga tujuan saya juga itu. Nah, tujuan saya juga agar sepak bola Jateng itu bisa dilihat di nasional nantinya dan DIY. Wah, itu tujuan kami. Nah, akhirnya tim-tim Jateng ini mulai bangkit lagi dan DIY. Nah, menurut pandanganmu Cuk, gimana ini tim-tim Jateng dan DIY sudah mulai bangkit lagi ini? Ya, kita berpendapat seperti itu karena setelah lolosnya Persis Solo ke Liga 1 tahun ini ya. Ya mungkin kita lihat nanti Liga 1 2022 apakah PSS dan PSIS itu stay di Liga 1. Tapi kalau prediksi kita tetap stay ya. Karena memang ya dilihat dari klasemen juga nggak jelek-jelek amat, apalagi PSIS ya yang tembus 5 besar. Masalah kiblat sepak bola nasional, kita tahu bahwa Jawa Timur dari zaman dahulu itu memang ya menguasai lah ya, mendominasi karena memang banyak tim-tim Liga 1 itu ya dari Jawa Timur. Unggul dari prestasi, tapi kita lihat bahwa ini era modern, tidak melulu soal prestasi. Ya, prestasi itu memang nomor satu, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan di era modern ini. Contohnya seperti fasilitas, seperti stadion, seperti investor dan keuangan lain-lain lah. Ya, betul sekali. Kalau dari segi prestasi memang Jawa Timur lebih unggul, memang itu diakui ya. Dari mulai tim-tim Arema, Persebaya itu kan mendominasi juara Liga Indonesia ya. Nah, tapi kan dua tim tersebut itu yang menurut pandangan saya pribadi yang mungkin saat ini berkembang itu ya hanya Persebaya, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Persebaya itu tidak hanya mementingkan klub tetapi mulai membangun infrastruktur stadion, terus mulai membangun ya lapangan latihan, bisnis ya seperti itulah. Ya walaupun Arema saat ini memang dipegang oleh Juragan 99 ini mulai berkembang, tetapi memang pada dasarnya konflik di tubuh Arema sendiri ya belum selesai gitu loh. Bisa dibilang belum selesai dalam arti ya masih carut marut lah. Nah, selesaikan dulu masalah itu baru nanti bisa fokus ke sepak bolanya lagi. Nah, kalau menurut pandangan saya di Jateng ini banyak sekali, seperti ada stadion dari PSIS Semarang sendiri, seperti stadionnya Persis Solo. Wah, itu udah mulai stadionnya berstandar AFC ya. Mereka mungkin menargetkan timnya itu juga standar lisensi AFC gitu loh. Nah, terus dari mulai Yogyakarta sendiri PSS Sleman ada Maguwo itu, terus dari mulai PSIM Yogyakarta sendiri ada, walaupun PSIM masih di Liga 2 ya, tetapi memang harapan kita tinggal PSIM aja ini naik kasta ini. Sekarang di Jateng sudah ada 3 tim Jateng dan DIY sudah ada 3 tim ya, yaitu antara PSS Sleman, PSIS Semarang dan Persis Solo sendiri. Wah, itu nanti juga bisa membuat gayeng ya. Ya, saya harapkan PSIM juga segera menyusul tahun depan. Tidak hanya di Liga 2 ya, PSIM sudah selayaknya PSIM naik ke Liga 1. Kalau dibilang infrastruktur terus perkembangan modernisasi itu PSM juga udah maju gitu loh. Maksudnya daripada tim-tim yang lainnya kita lihat PSM sudah sangat maju sekali. Itu juga menurut pandanganmu Cuk, tim-tim Jateng memang unggul daripada infrastruktur ya. Menurut pandanganmu ke depan gimana ini untuk prestasinya ini? Jateng kan memang tertinggal daripada prestasinya, walaupun
Jateng ini yang naik tim-tim sejarah semua juga ini. Ya, 3 tim ini sejarah punya, basis supporter besar punya, infrastruktur kota yang maju punya, terus supporter fanatik punya. Yang kurang satu lah, juara Liga 1 ya. Tinggal itu doang selesai itu ada. Karena memang ya prestasi seperti yang kita bilang, prestasi memang utama, tapi jangan meninggalkan hal yang lain. Karena ini era modern, era sepak bola industri semua ya. Ada apa ya? Sendi-sendi profesional dan bisnis yang harus diperhatikan ya. Jadi ya mungkin itulah apa ya, pendapat kita bahwa kedepannya sepak bola Jateng DIY akan menjadi kiblat sepak bola nasional kalau PSIM Jogja promosi dan ada salah satu tim dari empat daerah ini juara Liga 1. Ya, memang menarik sekali ya tim-tim Jateng dan DIY ini. Bisa dibilang mereka itu bisa dibilang anak baru. Naik Liga 1 itu bisa dibilang anak baru. Memang Persebaya atau Persela Lamongan atau Arema atau yang lainnya itu memang bisa dibilang kawaan lah di Liga 1. Wah. Tapi memang dari Jateng sendiri, walaupun mereka itu masih dibilang anak baru, tetapi target mereka itu juga tidak main-main. Bahkan saya lihat 2 tim yang sudah menargetkan tim ini itu melangkah ke bursa saham itu yang menurut pandanganku tuh cukup kaget juga. Nah, bahkan sekelas Persebaya, Arema dan lain-lain itu belum berani menargetkan seperti itu, tetapi memang mereka mau melangkah seperti itu, tapi Persebaya sendiri masih terganjal dengan hal-hal lain ya. Nah, kalau di Jateng ini sudah mulai cepat ya berkembangnya. Dari segi PSIM sendiri membangun training ground, membangun ini itu. Wah, ini untuk syarat bursa efek ini pasti jelas. Mereka pasti meniru Bali United itu yang pasti. Nah, PSS Sleman juga walaupun kemarin sempat tersendat, ya mereka setidaknya sudah bisa bangkit kembali sekarang ya. Kalau Persis Solo juga sudah jelas target mereka saat ini terdekat menjuarai Liga 1. Itu berarti memang menargetkan untuk segera terbang ke bursa saham ya. Sepertinya Persis Solo ini mungkin gas ngebut iki kayane kudune lho. Nah, mungkin nanti training ground dan lain-lain segera menyusul kalau ini Persis Solo. Nah, saya juga tidak merendahkan tim Jateng, saya juga tidak merendahkan tim Jawa Timur juga. Tapi Jawa Timur sendiri memang harus berkembang. Nah, sepak bolanya juga harus mulai bangkit gitu loh. Jangan cuma setak di situ-situ aja. Saya lihat memang Jawa Timur sepertinya memang setak di situ-situ aja. Bahkan sekelas kemarin Persela Lamongan dan Persik itu juga di peringkat bawah, itu juga harus berkembang gitu, harus bangkit juga seperti klub-klub Jateng itu. Gimana ceritanya? Nah, seperti itu ya. Saya harapkan mereka itu bisa mulai mengerti lah apa itu pengelolaan manajemennya yang bagus itu. Manajemennya mereka itu mulai paham gitu loh. Maksudnya ora setak ning nggon ngono wae. Mosok tim-tim Jateng liyane wis ngene, ayo ndang melu, ndang tangi ngono lho. Ojo gur kelemar-kelemar. Nah, supporternya juga mungkin sudah mulai geram ya mereka itu. Nah, menurut pandanganmu Cuk, PSIS dan Persis ini kan di Jateng. Kalau PSS seharusnya dengan PSIM ya, walaupun PSIM masih Liga 2. PSIS dan Persis ini gimana ini progresnya ini? Ya, kita lihat bahwa terutama PSIS Semarang ya, banyak gebrakan di tahun ini ya. Mereka membangun training center, membangun pengembangan usia muda yang standar AFC, dan mereka juga sekarang segera melengkapi verifikasi AFC ya. Ya, kita lihat bahwa Stadion Jatidiri kemungkinan 2022 ini bisa selesai lah ya. Ini stadion megah di Jawa Tengah ya. Ngeri ya stadion ini. Dan kalau untuk Persis Solo ini ya bener seperti yang John tadi omongkan, ngebut ya, karena memang ya tidak mau ketinggalan dengan tetangga-tetangganya ya, terutama PSIS ya, karena gengsi derby Jateng ini kan tinggi ya lah. Tanggone duwe apa ya kene kudu duwe ala. Berarti kan ngono ala. Nah, yang masalah PSS Sleman memang sebenarnya roadmap-nya itu sudah jelas ya dari pas kemarin peralihan saham, tapi kan ada permasalahan internal yang mungkin agak menghambat ya. Tapi kita berharap semoga ini bisa cepat
apa ya, cepat clear lah, atau bisa kembali lagi ya, atau bersaing lagi ya, di kancah sepak bola nasional. Betul sekali, seharusnya seperti itu ya PSS Sleman itu. Dan Persis Solo juga saya harapkan segera ngebut. Kalau PSIS Semarang ya mungkin nunggu jati diri dulu juga. Nah itu. Nah dari segi lain-lainnya sih cuman itu aja dari Jateng dan DIY ini. Seharusnya kalau cuma tinggal prestasi aja, itu cuma masalah waktu aja nanti bagaimana. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Jateng dan DIY menjadi kiblat sepak bola nasional. Jangan lupa like, comment, subscribe.